Timer yang paling top udah wakilin PON sih kemarin. wakilin PON Ya, di Aceh. di Aceh kemarin. Keren. Kebetulan saya punya pacar ya dulu. Dia orang Australia. Sampai sekarang. Enggak, ini dia orang Australia dulu. Oke, iya. 2019 ada orang Australia. Dia ngedanain juga. Cuma sekarang almarhum ya udah meninggal ya. Oh, sorry. Saya daftarin mereka turnamen. Mereka ngambil 100%. 100%. Hadiahnya. Wow. Saya nggak ambil apa-apa karena saya gini, niat saya itu sebenarnya buat ngembangin anak-anak Lombok gitu ya, anak-anak NTB buat jadi top player nantinya gitu. Ngetaungin lah. Mulia sekali niat Ya. Bapak. Bukan RRQ, bukan Onyx, bukan EVOS, tapi inilah dia Claimer. Saya di sini bareng salah satu player e-sport Claimer ya. Selamat datang Bang Levi. Oke. Bukan player sih, lebih ke pemilik tim sih. Oh, pemilik tim. Oke, sorry. Tapi sempat jadi playernya. Sempat player dulu. Ya, sebagai foundernya ya. Ya. Tapi memang pas membangun jadi player dulu ya. Itu 4 tahun lalu lah. 4 tahun lalu. Ya. Udah lama dong. Gimana sih awal-awal bikin? Kalau awal-awal bikin tim sih ya begitulah, dari kita cari-cari member tim. Awalnya ya kita bangunnya biasa-biasa aja lah gitu. Sampai sekarang jadi ya topnya lah sekarang. Asik, top di NTB. Iya. Oke, itu awalnya ikut turnamen-turnamen kecil ya? Ya, awalnya kita ikutin turnamen-turnamen lokal, kayak turnamen-turnamen di warung-warung lah, kayak gitu lah. Warung-warung, tapi sekarang kan makin naik lah. Gitu. Udah nggak level warung-warungan? Masih sih, dari yang lain lah. Soalnya kita punya 5 tim gitu kan. Oh, 5 tim dari Claimer. Iya. Oke. Jadi tak sebar ke sana kemari. Ada di Mataram, ada yang ke Lobar, ada yang ke Loteng. Kalau tim? Tim. Oh, jadi ini ada tingkat. Ini satu tingkat apa? Beda-beda. Itu dia, beda-beda tingkat. Claimer yang paling top udah wakilin PON sih kemarin. Wakilin PON? Iya. Di Aceh? Di Aceh kemarin. Keren. Cuma ya itu bukan rezeki ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi untuk menjadi iseng-iseng ya awalnya untuk bikin satu klub e-sport. Dari iseng-iseng itu sampai bisa wakilin PON udah prestasi yang luar biasa gitu. Ya, itu dah. Karena mungkin RRQ atau EVOS itu nggak mungkin iseng-iseng dibikinnya. Mungkin mereka tuh pasti ngeluarin banyak biaya. Itu dia. Beda cerita sama yang iseng-iseng kan. Kalau yang iseng-iseng kan nggak perlu pakai biaya. Ada biaya banyak banget. Nggak mungkin ada biaya tuh, pasti banyak. Boncos? Nggak boncos juga sih. Balik lah itu. Oke. Mas Levi, gimana sih awalnya bisa sampai secinta ini sama game? Awalnya waktu kecil tuh emang suka main game atau gimana? Ya kalau waktu kecil ya emang suka main game sih ya. Itu awalnya dari kita belum ada game HP, itu kita dulu saya tuh suka buat game-game sendiri gitu. Game sendiri? Saya suka buat game lah, buat game buat anak-anak di rumah gitu. Ini game-game manual, bukan dari HP. Iya, ngerti. Permainan lah gitu. Ya, permainan tradisional. Ya, tradisional, kelereng, tapi kita bukan main kelereng dulu, ada lah. Kita buat game kayak contohnya kita buat game papan atau apa lah gitu. Terus dulu anak-anak tuh kan kadang ngumpulnya kan nggak tahu kemana tuh. Iya. Pasti tuh ngumpulnya pasti di rumah semua satu kampung. Udah nunggu tuh. Buat main gamenya. Iya. Karena kenapa? Karena kan setiap menang tuh dapat uang gitu dulu. Buat uang jajan tuh. Iya. Dulu zaman itu karena dapat waktu kecil-kecil ya, dapat 1.000 rupiah, 2.000 dah. Itu banyak deh. Iya, udah senangnya minta ampun ya, Mas Levi ya. Terus akhirnya mulai main Mobile Legend kan ya? Ya, mulai main Mobile Legend itu 2018 kayaknya. 2018? Ya, duluan saya berarti. Ya, tapi itu saya langsung turnamennya. Oh, langsung turnamen. Wow. Bukan mainnya doang, turnamen. Iya. Oh, turnamennya. Tapi maksudnya pertama kali buat akun. Berapa ya? Lupa saya itu. Waktu itu masih season 2, season 3. Lupa itu. Iya. Saya dulu juga main Mobile Legend sekitar 2017 itu sempat
Apa ya, nggak jago sih. Saya juga nggak jago. Masa-masa Zilong masih pakai nama Zhao-Yun ya? Zhao-Yun, nah. Ya, Zhao-Yun. Terus masih Mia, Ya, Laila. Itu saya dulu sempat jadi user band apa Bani sih disebutnya? Bani. Yang Hiu. Ya kalau orang Indonesia manggilnya Bani kayaknya. Iya, tapi Sebenarnya band ya. Yang Hiu itu kan. Ya, yang Hiu. Ya, itu dia, saya sempat user itu, tapi 2018 berhenti. Terkendala gadget. Gadget. Iya. Gadget itu penting dulu. Itu main dulu pakai G1 Ace. Saya dulu main pakai HP turnamen ya. Pakai Axio saya dulu. Oh, Axio. Nggak terkenal loh HP itu. Iya, tapi saya tahu. Tapi pakai turnamen dulu. Itu Axio. kuat dulu. Oh, Zaman dulu itu masih kuat. Iya. Turnamen. Itu zaman HP 4 GB. Itu udah bangga ya dulu. 4 GB udah bangga Iya. banget itu. Sekarang RAM 6 GB malah Nggak kuat. Malah ngelek-ngelek. Diejek-ejek, iya bener. Itu kalau di turnamen tuh nggak kepake kayaknya. Bisa-bisa aja sih, cuma bakalan kalah sama ngeleknya sih ya. Pakai Axio itu deh. Axio. Tapi sekarang Tapi kalau dulu Axio tuh masih kuat lah hitungannya. dulu ya. Dulu. Bukan sekarang Bukan ya. sekarang. Kalau sekarang rata-rata itu pakai iPhone semua. Iya, benar-benar, karena dari game yang saya mainin pun, game yang saya mainin juga kalau pakai iPhone itu lebih rekomendasi lah. Karena dia iPhone tuh persekian detik lebih kliknya lah lebih cepat lah gitu. Iya. Apalagi khusus jungler tuh kliknya tuh buat adu retri kan. Kalau yang Android sama iPhone tuh ya lebih cepat iPhone kayaknya. Pasti semua game nih kayaknya. Emang game. Nah, ini nih Mas Lepi, kan awalnya game-game anak kecil dibuat. Di situ tuh Mas Lepi udah punya kreativitas. Ya. Maksudnya untuk bikin, karena di game itu pasti ada rules kan, ada peraturan-peraturan. Di situ kreativitasnya udah terbilang mantap lah gitu. Ya. Dari yang awalnya bikin game untuk anak-anak kecil, gimana awalnya bisa terjun, maksudnya bisa transisi ke e-sport? Karena saya rasa mungkin waktu Mas Levi bikin game untuk anak kecil, jarak untuk ke e-sport itu masih jauh. Jauh banget itu. Itu makanya. Nah, untuk menuju e-sport itu menuju e-sport tuh saya apa sebelumnya yang dimainin gitu? Sebelumnya tuh saya sempat buat game HP juga dulu. Oh. Sempat buat game HP, nama itu kan game Tamagotchi, tau Tamagotchi? Kayaknya nggak tahu Anda. Enggak. Karena belum lahir itu. Digifest sebenarnya itu dulu saya buat game namanya Digimon Unlimited namanya. Digimon. Iya, Digimon. Iya. Cuma itu bisa diadu. Sesama HP gitu kan diadu. Nah, itu saya buat itu. Nah, dari itu dah iseng-iseng buat game awalnya. Nah, terus kok ketagihan gitu kan. Buat game lagi, terus sekian berapa tahun tuh buat game lagi, ada game RPG namanya. Game RPG itu, nah dari situ saya sempat itu buat server Indonesia sama Korea dulu, saya buat game. Itu lumayan, uangnya banyak. Oh, gitu. Karena banyak yang mainin? Ya, karena banyak yang mainin. Cuma itu setahun setahun tuh 2 tahun itu. Itu gamenya bisa dibeli ya di Steam gitu? Enggak, di waktu itu game Android. Oh, game Android? Game Android saya buat. Itu waktu itu game Android ringan. Iya. Pixel lah gitu kan. Nah, untuk ke e-sportnya sih waktu itu awalnya dari hobi lah, sekedar ngumpul-ngumpul. Suka-suka game gitu kan. Buat game. Terus akhirnya ke e-sport. Nah, di e-sport ini awalnya tuh iseng-iseng yang ngumpulin beberapa orang aja dulu kan. Iya. Beberapa orang aja kita kumpulin. Nah, terus coba deh kita kumpulin. Awalnya tuh dulu kita 2019 tuh turnamen kan. Saya turnamen 2018 sampai 19. Turnamen langsung juara 1 waktu itu. Piala apa mungkin lupa saya tuh. Itu turnamen pertama? Turnamen pertama. Langsung juara 1? Langsung juara 1. Emang dari sononya hebat ini. CNTB waktu itu. Oh, CNTB. Wow. Ya, piala yang masih di rumah tuh. Masih, tapi udah berkarat kayaknya. 5 tahun yang lalu loh. Ya, itu 2018. Kita turnamen. Nah, libur lah 2019 karena teman saya bubar kan semua. Saya bubar, udah pada sibuk semua kerja. Oh, kirain permasalahan duit tim nih. Ya. Nah, akhirnya tuh setelah itu barulah saya buat mikir nih. Saya punya tempat nih, ruangan nggak kepake gitu. Di rumah? Di rumah nggak kepake, ruangan itu nggak kepake. Ya udah dulu saya punya tim nih, kangen lah punya tim. Oke. Kangen lah punya tim nih. Nah, akhirnya saya buatlah tim. Dulu namanya CM ini sebenarnya bukan Claymare, tapi Camly. Oke. Logonya beda. Setelah itu logonya dulu warna merah, bukan warna hitam. Nah, ubahlah dari Claymare.
Klemer itu artinya mimpi buruk buat musuh. Asik. So, ya, itu doa tuh. Ternyata sekarang tuh beneran musuh itu. Akhirnya musuhnya terbunuh semua ya. Oke, dan sekarang jadi tim terbaik di NTB. Ya kita diakui bukan diakui. Kita diakui ya bukan mengakui sebenarnya. Keren. Tapi tuh awal-awal 2019 tuh buat timnya tuh ya kita awal dari bawah dulu lah ya. Baru ikut turnamen kalah 2020. Sebuah tim pertama saya tuh namanya Klimer apa saya agak lupa sih namanya dulu. Cuma yang waktu ada Klimer Legacy namanya, itu tim ketiga, generasi ketiga lah ya. Dari generasi ketiga tuh tiba-tiba ya performa tim kita tuh naik. Naik dari situ kita makin naik. Ya, kok bagus nih gitu, permain bagus. Terkenal lah kan. Terus ada waktu itu tim masuk baru, namanya tim 2R. 2R. Ya, 2R tuh sebenarnya dia tuh dulu dia dari nama Ranti sama Ryan. Itu artis. Ranti sama Ryan. Nama artis? Iya, ini kan namanya T2R sini nih. Itu artis. Dia yang ngasih dana. Oh iya. Sponsornya lah. Jadi dia title sponsor juga. Ya. Oke. Namanya T Klimer 2R. Nah, itu masuk. Awalnya namanya mereka 2R aja. Masuklah ke kita, saya rekrut 7 orang itu waktunya. Semuanya dong itu. Ya, 7 orang itu langsung tak bawa ke tim. Nah, dari situlah kita mulai berkembang pokoknya 2021 tuh kita mulai pesat berkembangnya lah gitu. Intinya yang masuk ke tim itu nggak ada yang basic, nggak ada yang basic semua. Emang jago semua. Yang Legacy mungkin nggak jago. Kalau yang 2R nih udah dari tim-tim jago masuk gitu. Kalau yang Legacy dia dari bawah, yang ikut saya dari 2020. Iya, yang belajar bareng. Dari 2020 sampai udah setahun ikut. Nah, di situ mereka tuh makin jago sampai sekarang gitu. Makanya kita tuh alhamdulillah juara 1 terus ya. Aman. Itu biasanya pembagian hadiahnya itu gimana? Pembagian hadiahnya, nah ini yang saya bilang, pembagian hadiah tadi bilang boncos. Bukan boncos sebenarnya. Iya. Saya tuh waktu itu ngedanainya sendiri. Pas awal-awal buat. Awal-awal buat sendiri. Tapi dulu kebetulan saya punya pacar ya. Dulu dia orang Australia. Sampai sekarang? Enggak, ini dia orang Australia dulu. Oke, iya. 2019 ada orang Australia, dia ngedanain juga. Cuma sekarang almarhum ya udah meninggal ya. Oh, sorry. Kena kanker dulu dia orang Australia. Sebenarnya calon buat menikah sih dulu tapi. Dulunya ya. Bukan jodoh berarti. Nah, itu dari situ. Kalau pembagiannya tuh saya daftarin mereka turnamen. Mereka ngambil 100%. 100%? Hadiahnya. Wow. Saya nggak ambil apa-apa karena saya gini, niat saya itu sebenarnya buat ngembangin anak-anak Lombok gitu ya, anak-anak NTB buat jadi top player nantinya gitu. Ngenaungin lah. Mulia sekali niat. Iya. Bapak. Saya ngenaungin mereka sebenarnya. Jadi lihat nih, ada anak nih Peter main game. Ya udah masukin aja ke tim. Mau masuk ke tim nggak? Gini. Nanti kamu hadiah ambil aja semua gitu. Ntar saya bayain. Untuk daftarnya, biasanya daftarnya kan rate-nya 100.000, 200 lah. Ya. Tiap turnamen itu pun saya punya 5 tim. Jadi tim 5 itu langsung turnamen 500.000. Langsung berangkat aja gitu. Wow. Hadiahnya ambil. Pernah nggak di kelima-limanya tuh juara semua? Juara semua pernah. Ya, waktu itu di Makjang. Ada di kafe di Makjang itu. Kita ikut tuh 3 tim, 3 timnya 1, 2, 3. Keren emang. Ada. Kalau mau tahu itu ada di IG tuh, ada buktinya. Tak bohong. Ada di IG tuh buktinya. Jadi finalnya ketemu berdua, ketemu satu tim gitu. Satu tim bertiga terus ketemu. 2 season tuh ketemu terus mereka. Saya punya 3 tim tuh dulu tuh ya itu dah setara lah hitungannya lah. Keren. Kabarnya nih, sudah dipanggil ke PON. Ke PON udah kemarin kan. Gimana awalnya bisa sampai PON? Kalau PON sih emang anak-anaknya sih sudah berkualitas sebelum masuk ke tim ya. Oke. Sudah berkualitas sebelum masuk ke tim. Jadi itu mereka tuh sudah ada namanya Klimer Legend. Itu isinya anak-anak player hebat semua sih ya. Dari yang udah masuk MDL ada juga kayak Riz, Nandar. Nah, tiga orang ini dia emang basicnya udah jago semua lah. 5 orang ini udah jago semua, jadi ya
udah lama lah itu ya, udah 4 tahun lebih. Sebelum masuk tim mereka udah setim gitu. Si Riz sama si Nandar. Ya, mereka berlima lah. Mereka berlima yang tim legend ini ya, udah masuk ke tim. Kita masuk PON tuh bukan langsung masuk. Tapi audisi dulu. Audisi dulu, prapon namanya. Oh iya benar-benar ada prapon ya. Seleksi dulu. Sebelum prapon ada seleksi lagi. Seleksi se-NTB. Sebelum prapon. Iya, se-NTB atau seleksi se-NTB dulu. Abis itu sama tim-tim lokal. Kita saling hajar sama tim lokal. Iya. Se-NTB ya dari Bima, dari Sumbawa, dari Lombok kayak itu. Ada berapa tim waktu itu ya? Sekitar 42 tim kayaknya kalau salah. Berarti kalau bahasanya tuh ini ronde satunya gitu Ya, yang seleksi. Seleksi ronde NTB. duanya di prapon. Prapon. Oke. Prapon itu diambil cuma 3 slot. Di prapon. Bali, NTB, yang lolos tuh Bali, NTB apa lupa saya juga, Sumbar sama apa Jabar kayaknya kalau salah. Itu kita lolos 4 orang. 4 orang baru masuk ke PON. Akhirnya itu bertanding di PON. di PON kemarin. Yang kemarin di Aceh itu pertama kali apa gimana? Itu buat tim saya kayak pertama kali kayaknya. Pertama kali. Kalau di Polprov mungkin satu juga, tapi di Polprov kemarin kita tuh wakilin semua ya. Semua kabupaten? Iya, anak-anaknya. Yang dari Loteng ada di Kelimer, yang dari Lobar ada di Kelimer, yang dari Mataram ada di Kelimer juga kemarin. Jadi anaknya tak pencar aja gitu. Iya. Tapi di Pulau Lombok. Iya, pencar aja lah. Maksudnya nggak ada yang sampai Sumbawa jadi perwakilan? Nggak ada sih Sumbawa kemarin, belum ada. Cuma yang final kan kemarin itu Mataram, Lobar. Itu isinya anak saya di Mataram 2, yang di Lobar anak saya 5. Oh, satu tim berarti? Iya. Wow. Maka di rumah tuh medali Polpromnya 3 tuh. Lengkap. Keren. Lengkap. Keren banget. Oke, ini sih banyak yang kita lihat ke sekarang ya. Kalau dulu kita nongkrong tuh pasti ngobrol, nyanyi-nyanyi, cerita-cerita. Sekarang kan udah banyak yang nongkrong tuh pasti ngabisin waktu main sampai subuh gitu. Ya. Dan bukan berarti itu hal yang tidak baik ya. Karena tergantung sih gimana kita bisa atasi situasinya. Yap. Pernah nggak di posisi Mas Lepi nih pernah di posisi karena keseringan main game, jadi sosialnya tuh kurang gitu? Enggak sih, kalau saya sih enggak ya. Cuma ada juga yang begitu. Karena dia mungkin malu untuk keluar rumah, udah terbiasa main game dari kecil, dia biasa main game, anaknya introvert gitu kan. Dia main di rumah. Mau keluar tuh dia sosialisasi tuh keluar tuh susah. Iya. Karena dia tuh mainnya, dia sosialisasinya di game gitu. Banyak yang begitu. Benar. Sebenarnya penyakit atau apa ya, kita nggak tahu juga ya. Cuma mereka itu kadang malu. Ada sih yang kayak gitu. Pernah ada yang masuk tim gitu, namanya ada inisial O lah ya. Masuk ke tim, dia cuma anaknya introvert. Dia mau masuk ke tim, cuma pas dia jago di gamenya jago. Tapi setelah masuk di tim, ya itu karena tidak terbiasa keramaian. Jadi dia tidak bisa bersaing sama tim-tim lain. Permainan temannya yang dekat gitu kan. Soalnya kita kan kalau latihan tuh ngumpul bareng terus di GH ada GH lah namanya itu, tapi itu latihan. Dan dia nggak bisa ngomong, diam. Karena kan komunikasi di Mobile Legends juga penting. Iya. Penting banget. Kayak buat ngatur strateginya. Bener. Itu dia ditaruh fitur mic ya. Kalau di football mobile nggak ada. Iya. Karena yang ada nanti saling apa ya? Saling sumpah. Saling hujat sama lawannya. Cuma 2 orang gitu. Iya. Cuma 2 orang. Akhirnya di-cut dia. Mau nggak mau kita cut. Mau nggak bener. Ya, mau nggak mau. Soalnya kita kan juga ngadain seleksi buat masuk ke tim. Banyak juga. Makanya kadang ada yang masuk ke tim, kadang mereka tuh kita tanya hack rank berapa. Ada rank kan namanya di Mobile Legends ada rank kan. Iya. Kita itu nggak permasalahin rank. Tapi kita lihat dia tuh mentalnya kuat. Cara mainnya juga. Cara mainnya juga. Soalnya kadang ada orang yang ngejoki kan. Ranknya tinggi ranknya. Dia masuk ke tim, rank saya ini 300, 400. Pas masuk di tim, dia main nggak jago. Ya udah, malah lebih jago yang rank di bawahnya. Iya. Banyak yang gitu. Karena
kayak kenapa saya bilang cara mainnya ya. Karena emang cara mainnya itu alaminya gitu. Alaminya dia, kalau ranknya sekian ya sekian gitu. Bener. Tapi kalau di joki ranknya 300, tapi itu permainannya di rank 50 ya tetap rank 50. Itu dia. Nah, bener. Sekarang untuk di NTB udah kesapu bersih ya. Alhamdulillah udah kayaknya. Nggak ada saingan. Nggak ada kayaknya. Nah, ada sih kayaknya satu. Ada. Masih sering menang kalah atau keseringan Claimer menang? Mantan tim saya dulu, mantan player saya lah. Dulu Claimer apa Tensei namanya dulu. Nah, itu pindah ke tim, beberapa orang pindah ke Icor namanya. Icor. Icor tuh tim kuat, dia dari tim Loteng dia. Icor nih. Tim Loteng, cuma kita jarang ketemu karena kita sering di band sekarang kan. Bisa kasih pesan buat Icor? Nantangin mungkin. Ada. Kita masih saling lah. Cuma kalau di Icor agak kurang komunikasi ya. Cuma kalau tim-tim lokal Mataram mungkin kayak TWT sama ada Ubla namanya. Yaitu kita sering komunikasi. Sering ketemu juga jadi kita main sama mereka sih. Sharing juga. Sharing. Nah, terus itu dah kita ketemu sama mereka terus. Tim-tim jago. Mimpi selanjutnya nih. Ada kepikiran nggak buat ikut jadi partisipan di MPL? Kalau MPL kayaknya berat ya. Berat. Tapi kita fokusnya sih kejuaraan nasional sih. Kayak PON, Polprov. Ya. Tapi insya Allah kayaknya kalau ke MDL tuh mungkin bisa lah ya. Mungkin 2-3 tahun lagi mungkin bisa. Mungkin. Saya kita harus lolos Liga 1 dulu. Liga 1 di provinsi? Bukan, ada namanya ada kok di Mobile Legends ada liga. Oh, ada liga-liganya juga. Diadain sama asosiasi saya. Ya. Oke. Itu harus lolos. Biasanya itu top 1, 2, 3 itu diambil lagi naik ke MDL. Ada kolaborasi sama kreator-kreator sebelumnya apa gimana untuk di game ini? Kayak kan banyak sekarang tuh live live main game ML, eFootball pun banyak lebih banyak playernya sih ya. Playernya mereka kan sama pemain-pemain top gitu kan, kadang main bareng gitu, ngejoki lah segala macam. Karena game ini sekarang ya, kini dia tuh nggak kayak dulu. Kalau game dulu tuh cuma ngabisin waktu kan. Kalau sekarang ngabisin waktu sih emang cuma dia menghasilkan uang. Iya, itu dia. Itu bagusnya sekarang karena anak-anak sekarang ini kadang anak SMP pun dia penghasilannya itu bisa sampai 1 jutaan sehari. Karena dia dari ngejoki itu jago ngejoki. Kan. Anak sekarang tuh game tuh bukan sekedar game aja sekarang. Kan tapi sekarang, emang jadi mata pencaharian. Sekarang karena anak sekarang ini anak SMP, SMA itu sebenarnya mereka banyak uangnya itu sekarang. Beneran. Dari sekedar main game doang. Iya. Ngejoki 1 kali naik rank ini berapa? 100.000. Ya udah 100.000 itu berkali berapa orang? Iya benar. Wow. Itu dia anak-anak di tim. Itu cara Mas Levi ngerekrut atau apa ya? Apa ya bahasanya, kalau bahasanya di bola tuh kayak scouting, cari talent. Ya. Caranya tuh kayak gimana? Awalnya dulu kalau awal-awal nih ya. Awal-awal tuh kita cuma di Facebook dulu. Di Facebook? 2019, terus 2020 gitu. Di Facebook open trial. Belum ada yang kenal kan? Nggak ada yang tahu. Oh, jadi open trial aja dulu gitu. Tapi banyak, alhamdulillah banyak yang chat waktu itu. Cuma yang masuk ya itu rank-rank rendah. Nah itulah yang rank rendah tuh masih bertahan tuh beberapa orang sampai jadi kuat sekarang gitu. Nah setelah kuat tuh kan kalau kita udah terkenal kan? Ya. Kita punya IG. Bener. Tinggal kita open trial di tim ya udah. Itu pernah waktu itu trial 2022 kita trial. Ngambilnya cuma kita tuh undang cuma 10 orang. Yang datang 42 orang. Wow. Dia kita kecil. Karena memang namanya udah gede ya, Claimer gitu. Iya. Ini nggak bohong. Iya. Yang nonton tahu pasti. Karena mungkin mereka salah satunya. Sampai ada yang bawa ibunya tahu. Bawa ibunya untuk open trial. Iya. Suruh ngomong sama saya. Untuk dilolosin. Iya. Ada pernah. Sebutin nama itu. Ada pernah. Waduh, siapa itu? Dek. Ngobrol lah sama ibunya, gini-gini anak saya nih, pingin nih, gini-gini. Biasanya ini ibunya ngedukung. Iya, ibunya. Biasanya ibu-ibu ngelarang ya anaknya buat, karena kan dapat uang.
Iya bener sih. Maksudnya kalau untuk dapat uang pasti semua ngedukung. Tapi kita tahu kan mungkin mindset orang-orang yang generasi di atas kita tuh pas tahu game pasti udah jelek gitu. Ya. Karena mereka kan nggak pernah main game. Iya benar. Bapak kita nggak pernah main game soalnya. Kelereng ya gitu. Jarang main game mereka. Karena kalau game mungkin yang di zaman mereka ya. Kelereng atau mungkin paling canggihnya game ular. Nah, mungkin ya. Gak menghasilkan kan? Mau pakai LAN di TikTok juga nggak bisa. Nggak bisa. Oke, Mas Levi, momen paling berkesan selama berkarir di Mobile Legend. Momen paling berkesannya banyak banget kayaknya. Yang paling diingat. Mungkin finalnya dramatis, menangnya comeback. Oh, enggak, ini waktu itu kita nggak menang sih ya. Itu dia waktu itu turnamen di Mandalika. Di Mandalika. Itu turnamen, kita ke sana bareng-bareng itu dari jauh. Itu tim generasi keempat lah itu, tim Tensei yang saya bilang tadi. Yeah. Sekarang udah pindah tim ke Ekor. Ada yang ke Ekor, ada yang pindah ke Harpy. Pokoknya dari 5 orang tuh pindah ke macam-macam tim lah gitu kan. Nah itu kita dulu turnamen di Mandalika, jauh datang ke sana, panas-panasan. Ternyata pas sampai sana kita terus main, menang. Akhirnya mau rebutin satu slot buat lolos ke playoff-nya. Satu player HP-nya rusak. Wah. Otomatis kita 5 lawan 4. Tapi itu tetap main. 5 lawan 4. Dan itu ya udah kalah. Nggak mau. Iya, nggak mau ya. Itu rusak mati total. Karena kebanyakan main. Iya, kepake kayak. Kebetulan nih teman anak saya ini dia tuh kan nggak punya orang tua lah gitu kan. Oh iya. Jadi dia tuh HP-nya udah HP pakai itu doang. Nah itu dah. Jadi waktu itu momen sedih lah gitu kan. Kasihan lah sama temannya ini. Ya udah. Itu momen palingan lah. Pas kita mau ambil lagi satu jalan lagi. Iya, satu langkah lagi ya. HP rusak. Tapi ya udah. Terus akhirnya pulang, nggak tahu tuh rezeki datang dari mana. Tiba-tiba sampai rumah tuh, saya kan buat game. Game saya masih jalan waktu itu. Yang Android. Game saya masih jalan waktu itu. Masuklah sekian juta. Dari game. Iya. Itu saya buat game, bukan saya main game. Saya buat, saya tinggal nunggu. Ya udah, gamenya jalan sendiri aja gitu. Siapa yang install gitu ya? Iya, siapa yang install. Sebenarnya kalau di game tuh kan dapatnya dari ada server, pokoknya ada dah secret ya. Ya itu dapat sekian juta. Dark web. Saya dapat sekian juta dari game tuh, puluhan lah. Iya. Sehari langsung masuk. Sehari langsung beberapa juta itu ya? Puluhan lah itu waktu itu. Puluhan. Wow, sehari. Waktu itu, PNS Insecure lihat itu. Ya, langsung masuk itu, pas masuk. Kebetulan mungkin karena ditahu mungkin ya HP anak ini rusak gitu. Ya udah langsung pulang dari turnamen langsung saya beliin HP satu. Itulah mungkin itu paling berkesan ya karena kita dalam posisi kalah. Karena tapi tiba-tiba duit masuk gitu. Gimana solidaritas sesama tim itu? Wah, itu enggak ada yang nyalahin juga pasti karena bukan salahnya dia ya. HP-nya emang rusak gitu. Iya, tiba-tiba mati. Soalnya di sana tuh panas banget waktu itu. Di Mandalika tuh waktu motor GP nggak salah itu. Iya, berarti itu hitungannya HP-nya juga overheat ya? Overheat kayaknya. Apalagi Android kan. Bener. Overheat banget tuh kayaknya. Waduh. Itu berkesan sih itu. Saya juga mendengarnya sangat terkesan. Itu yang saya ingat soalnya. Kita punya videonya waktu itu kemana mungkin ya kayak. Nah juga tuh anak-anak tuh sekarang kan dapat pindah tim gitu kan. Iya. Pindah tim ada yang tadi HP yang rusak tuh pindah ke Harpy namanya. Itu tim Jawa, dia pindah ke Jawa. Dia di Jawa berarti sekarang? Enggak sih, dia lebih ke turnamen online dia. Oh iya. Di online-nya dia ada Kohai Infinity namanya, itu turnamen khusus online. Ini Mas Levi misalnya udah ngebantu nih si anak ini buat beliin HP nih karena timnya kan. Pas pindah tuh tetap support apa? Tetap support, sama support banget anak itu. Karena dia tuh ya sepilanya namanya Yonzi anak itu. Ya, itu mungkin dia paling saya sayang lah mungkin di tim ya intinya. Karena dia nginep di rumah. Selalu nginep. Ya karena dia kan nggak mungkin balik-balik kan, di rumahnya loteng jauh. Nah mungkin balik-balik, jadi dia pulang tidur di rumah mau turnamen nih. Ya seminggu nginep dah di rumah dia. Loyalnya ya ke tim ya. Seminggu nginep gitu. Keren. Ya, akhirnya turnamen. Sekarang udah pindah ke Harpy. Tapi tetap
Masih Nggak tetap putus. komunikasi. Nggak. Sama player-player yang lain juga nggak pernah. Yang walaupun pindah ke Pindah tim rival ya. Banyak juga. Sekarang kan sisa dari 5 tim, sekarang sisa 2 tim. Syukurlah. Jadi memang persaingan cuma ada di dalam lane ya. Iya, gila. Makanya persaingan kita tuh kayaknya player-player Klimer semua. kebanyakan sih kayaknya. Cuma sekarang udah mulai berkembang tim-tim baru. Sekarang tim-tim mulai muncul lah kan. Dari awalnya cuma kita. Muncullah tim-tim yang kuat. Tim kuat baru sekarang. Tapi tetap aja dong nama El Claimer. Nah dong. El Claimer boleh deh. Beda. Claimer itu tetap jadi legend ya di NTB. Masih sampai Itu sekarang. se-NTB kenal pasti. Kenal pasti. Kalau anak e-sport pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Followers Instagram? 3.000 kayaknya. Oh, itu banyak sih. Banyak. Maksudnya E-sport semua untuk isinya. ya untuk hitungan e-sport lokal ya. Ya. Karena kan juga enggak sebanyak itu kan orang yang memang terjun di e-sport. Maksudnya enggak kayak Ya. penggemar sepak bola mungkin atau olahraga-olahraga lain gitu kan. Yang terjun di e-sport kan emang benar-benar hobi gitu ya. Hobi paling ya. Hobi sama anak-anak yang iseng-iseng. Saya anak-anak SD, kadang SMP gitu kan. Dia melihat ini shoppingin nih masuk tim kuat gitu. Jadi dream team mereka ya. mereka. Kayak kita dulu mungkin mimpinya jadi pemain bola gitu ya. Saya pengen jadi pemain bola gitu. Makanya ini jersey sebenarnya. Jersey yang hitam ini limited buat khusus player doang. Nggak boleh dipakai orang lain. Oke. Nah makanya mereka tuh kadang yang udah dapat jersey itu pakai ke sekolah. Karena buat pamer buat temannya itu kadang gitu dah. Dari player. Iya. Kan, masuk cleaner nih. Supaya ditahu ada. Sengaja pakai ke sekolah gitu dah. Oke. Dulu kita ke sekolah Pak pamer sepatu futsal. Sekarang ini mereka pamer jersey mereka. Supaya ditahu kalau udah masuk sini berarti jago. Jago mainnya ya. Nah, mungkin soalnya sekarang kan kita buat seleksinya kan nggak kayak dulu lagi. Jadi ngambilnya yang ya udah yang paling jago kita ambil gitu. Kalau dulu kan baru-baru buat ya ambil aja. Ambil aja, iya. Karena berkembang bareng kan. Berkembang bareng. Cuma sekarang ada juga sih yang tak ambil, ada yang dibilangnya nggak jago sih ya. Tapi dia tuh di tim itu solid. Maksudnya dia walaupun dia nggak dipakai, dia datang tetap latihan. Paling awal lagi. Kita latihan jam 7 malam. Sampai jam 12 malam. Cuma ada anak ini tetap datang ke GH. Lebih awal datangnya. Padahal awalnya itu kita trial itu sebenarnya kita nggak mau ambil di anak ini. Iya. Tapi karena disuruh ibunya. Entah bukan yang itu ya. Bukan yang itu. Kalau itu tak ambil tuh. Mau jalur orang dalam nggak bisa. Ya. Nggak ada suka-sukaan ya. Iya. Nggak ada suka-sukaan ya. Dia datang gitu. Itu dah anak tuh dia waktu itu kita rapat kan. Buat nentuin siapa yang diambil. Nah anak ini kok diam gitu kan. Kok diam nih anak saya bilang gitu. Tapi nggak apa-apa deh. Besoknya suruh latihan datang lagi. Oh ya udah tak ambil sampai sekarang dia jadi makin jago. Dia tuh sekarang udah juara 6 kali juara 1 kayaknya. Padahal dari awalnya tuh nggak kepake. Tapi sekarang lebih sering kepake. Iya, kadang kepake kadang nggak. Cuma dia tuh jadi kan karena di tim jago jadi dia ikut jago juga gitu. Iya benar. Pasti ke influence terpengaruh lah gitu. Nggak mungkin soalnya. Makanya kebanyakan yang di rank kecil ini mereka nggak bisa berkembang tuh ya karena stuck di situ. Iya. Itu bikin strategi. Pak itu pasti ya strateginya. Pasti. Kalau strategi sebelum turnamen tuh pasti kita strategi dulu. Nggak usah spill sih di sini. Ya, enggak apa-apa. Nanti Aikor supaya tim lain kan tahu. Gitu. Enggak dong, enggak. Bukan Aikor aja sebenarnya. Sekarang lebih ke kalau tim-tim lokal yang di Mataram sih yang kuat nih sekarang mungkin ada Headless namanya. Itu timnya anak-anak toksik semua. Ush. Ya, makanya namanya Headless, sakit hati, benar sakit hati. Berarti itu kumpulan orang-orang sakit hati ya makanya. Kalau kalian kalah langsung disorakin tuh. Disorakin sama mereka ke depan. Disumpah-sumpah itu pasti. Ada itu timnya Headless namanya. Sekarang ada tim juga namanya TWT. Twin Together namanya, itu juga kuat. Sama ada lagi satu Ubla. Nah, itu dah 3 tim terkuat di Mataram sekarang. 4 sama Claimer. Oh, Claimer bukan Mataram ya? Bukan Mataram, sekarang kita NTB. Saya suka nih songong-songongnya anak mau ML nih. Tapi kan emang gitu kan, kenyataannya begitu. Iya. Nah maksudnya bukan anak ML aja ya, tapi semua game. Semua game. Saya kebetulan juga
main game ya, dan saya ikutin gamer-gamer yang di game yang saya main, kayak Rizky Faidan, itu kan dia eFootball ya. Ya. Oh, Faidan kenal ya? Iya, Rizky Faidan tahu. Asgard tahu. Dia itu kakak saya tuh. kandung. Bukan bisa. Oh, tapi saya kan satu komunitas sama mereka. Iya. Itu Asgard. Tapi enggak satu klan sih. Enggak satu klan. Ya, dia L7 kan. L7. Saya di L. Oh, main juga berarti. juga berarti ada football berarti. Iya, saya football. Berarti kita main kalau gitu. Oh, football juga. Tapi saya lebih ke FIFA sih saya. Oh, tapi enggak main football. Enggak main. Oh. Lebih ke FIFA PS4 kalau itu. Saya football mobile, ya masuk komunitas Evo NTB. Tetap turnamen ke mereka. Iya. Cuma saya jarang ikut. Itu dapatnya lumayan tuh naik satu divisi itu. Iya. Kalau ngejoki. Banyak dapatnya itu. Asgard gitu soalnya. Bener, Asgard keren. Espa ya asosiasinya. Sebenarnya ini udah bukan yang lama ya. Sekarang lebih ke ESI sih. ESI itu cuma Indonesia namanya. Di naungannya tuh cuma ada Mobile Legends atau game lain juga? Itu semuanya. Semua game. Iya, semua eFootball juga termasuk dia. Yang nggak ada pintu juga ikut. Ya. Free Fire, PUBG. Ya, semua game e-sport mereka yang naungin sekarang. PBSI namanya. PBSI itu singkatan dari e-sport Indonesia. Iya. Wow, keren. Mereka naungin semuanya. Oke, Mas Levi, terakhir nih. Ya. Pesan untuk para gamer untuk agar mereka bisa meyakinkan orang tua mereka bahwa game tidak membuang-buang waktu, tapi bisa menghasilkan duit. Apa kira-kira pesan apa deh pesan untuk saya nih buat gamer yang masih muda? Gamer muda nih, salah satunya ya buat kalian dipercaya sama orang tua kalian, ya itulah seimbangin belajar sama main game kalian. Iya. Salah satunya nih. Kedua, tunjukin penghasilan kalian di game itu apa. Kayak misalnya masuk tim yang berlisensi ya. Tim yang berlisensi ya, maksudnya dipercaya gitu, jangan tim yang abal-abal gitu kan. Soalnya kan kalau kalian masuk tim-tim besar itu kan kesempatan kalian buat ikut pro atau pon itu kan pasti ada gitu. Jadi kalian kan bisa jadi atlet nantinya. Karena uang juga ngalir itu di sana. Iya, benar. Iya. Keren. Sebenarnya juga dari tim juga ada kita ngasih juga ada sih. Oh, per bulan. Bisa di-spill. Oke, itu dia. Itu dia sama Mas Levi ini gamer yang mengubah apa ya perkembangan e-sport di NTB. Bisa dibilang pencetus ya. Bisa dibilang Bapak e-sport NTB. Ada juga bilang gitu sih. Emang iya sih. Menurut saya iya. Karena Claimer ini sudah di mana-mana ya di hampir seluruh kabupaten di NTB itu sudah tahu. Claimer tuh sudah menyumbangkan hasil didikannya atau alumninya, dan itu saya sepakat. Kenapa Mas Levi atau Bang Lev? Biasa dibantu Bang Lev. Bang Lev. Ala-ala tuh cuma kadang gitu dah, kadang saya bilang umurnya 35 nih. Biar beneran Bapak ya. Ya, supaya dikeren bawa Bapak gitu. Jadi mereka tuh sopan, kadang dia bilang Bang Tit gitu. Banyak udah sopan tuh. Iya benar. Bahasa anak sekarang sih gitu. Biasa di game ya. Oke, itu dia Itu dia pembahasan tentang e-sport di NTB bareng Bang Levi. Terima kasih. Dah. Terima kasih. Yuk. Makasih Bang Lev. Makasih. Mantap. Aduh.